yaitu Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 7. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang sering Bapak jumpai selama menjadi pimpinan di sekolah yang bisa di-sharingkan kepada dalam tugas hari-hari itu kerap kali kita dihadapkan dengan berbagai masalah. Tetapi selalu kita harus melihat mana skala prioritas. Contoh di sekolah saya ada teman guru yang jarang melaksanakan tugasnya, bahkan tidak hadir sampai beberapa hari. Dan itu yang saya alami pertama sekali ketika saya ditempatkan di SMP 7 pada bulan Februari kemarin. Ada 1, 2, 4 orang mereka itu bergrup bahkan nanti mereka istilahnya sistem warisan. Hari ini datang you, besok dia, dan seterusnya. Itu tantangan sehingga jelas ini akan mengganggu proses pembelajaran. Nah, setelah saya dalami, tentu saya coba identifikasi apa kira-kira masalahnya, penyebabnya apa. Saya panggil satu persatu dengan lokasi, waktu yang berbeda. Itu langkah pertama. Pendekatan dulu. Pendekatan pada bersangkutan dan wawancarai langsung. Jadi nanti baru ya, satu-satu saya identifikasi, ini masalahnya Bapak ini. Masalahnya ini masalah faktor keluarga, atau faktor karena ada masalah dalam tugas atau dalam teman sejawat mungkin. Nah, saya lakukan itu dalam 2 minggu berturut-turut, itu artinya sampai kesimpulan, oh masalahnya ini. Setelah kita identifikasi permasalahan 1-sekian, baru kita cari apa kira-kira solusi dalam masalah ini. Tentu kan setiap guru ada masalahnya berbeda dengan si A, berbeda dengan si X. Tentu juga bagaimana kita mengambil kebijakan pemecahan masalah itu tergantung daripada identifikasi tadi. Ketika sudah kita dapatkan masalah sebenarnya, baru kita kembangkan informasi. Perlu baru jajari dengan teman-teman, apa benar ini? Artinya sebagai pimpinan tidak serta-merta informasi yang disampaikan oleh bersangkutan yang tidak telan bulat. Artinya perlu kita istilahnya bangun komunikasi dengan teman-teman. Oh, benar ini, seperti ini dia, benar. Nah, setelah nanti kita kira-kira itu sudah positif, itu inti permasalahannya, kita berpikir apa solusi yang terbaik. Kalau masalah keluarga, tentu tidak ada pendekatan, memberi pemahaman bahwa ini adalah tugas pokok kita, tanggung jawab kita kepada negara, tanggung jawab kita juga kepada Tuhan. Disinilah ladang kita. Ketika pekerjaan ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dengan baik, maka saya yakinkan Bapak Ibu, kita akan diberkati Tuhan. Tetapi kalau pekerjaan ini kita kerjakan sebelah mata istilahnya, yakin Bapak, nah itu yang sudah saya sampaikan pada teman-teman, tidak akan pernah diberkati Tuhan. Barangkali melalui pendekatan ini, akhirnya saya lebih dekat dengan mereka, ya, dengan pendekatan seperti itu. Dan akhirnya saya ajak, pembaca masalah ajak coba, ya, apa masalah di keluarga, saya telat bangun, ya cobalah, atau masalah anak-anak, ya, coba dibangun komunikasi dalam keluarga, beri pemahaman kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Oh, inilah tugas pokok saya sebagai abdi negara, saya harus menerapkan. Nah, sehingga secara perlahan teman-teman yang tadinya itu ya satu persatu akan melaksanakan tugas dengan benar. Dan puji Tuhan, ya kurun waktu itu 1 bulan atau 2 bulan setengah, bulan lah secara perlahan. Ya sekarang sudah mulai. Mana kira-kira Bapak mengambil solusi jikalau kedua hal tersebut sama-sama benar? Pada turun masuk jam 7.30, baru keluar kita jam 13.20. Tetapi dalam kenyataannya kadang-kadang teman-teman guru ada yang tidak bisa mengikuti aturan ini.
ketentuan ini nggak bisa. Kenapa? Mungkin karena faktor kesehatan, sakit misalnya, atau sakit keluarganya, ya itu suatu permasalahan yang sama. Ya. Nah, tentu dalam mengambil kebijakan dalam hal ini, ya istilahnya tugas pokok juga jangan terganggu, dan apa juga yang dialami dalam keluarga juga tidak terabaikan. Nah, solusinya dengan keadaan seperti itu, ya mungkin kurang bersangkutan, ya apakah melalui via komunikasi apa, kita harapkan ya kalau memang tidak bisa datang, mungkin anaknya sakit misalnya, atau ada halangan yang prinsipil misalnya, ya komunikasi, tolong Bu, ya jam ibu juga masuk D12, tolong materinya titip ke piket atau titip ke PKS kurikulum, tinggal anak tidak terabaikan, tugas pokok tidak terabaikan, dan kepentingan keluarga juga tidak. Pernah Bapak mengalami tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan, dan mungkin ada orang-orang yang di sekitar Bapak yang memang cukup membantu di dalam memberi solusi-solusi sehingga sampai pada pengambilan keputusan yang bijaksana. Dalam pengambilan keputusan kadang-kadang tidak sebagaimana yang kita harapkan. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Dan sebelum kita menentukan contoh semua lapan, ada satu kegiatan ini kita laksanakan pada jadwal ini. Di lain sisi teman-teman mungkin ada yang oke, ada juga yang kayak yang dulu. Ini kan kita dihadapkan dua permasalahan yang berbeda. Karena kita konsep kita pekerjaan selesai. Nah, solusi untuk itu kita tentukan mana skala prioritas. Kira-kira kalau pekerjaan ini mana yang paling sangat diprioritaskan. Setelah itu kita beri pemahaman, terutama kepada teman-teman yang tidak menerima tadi, kita beri pemahaman. Kalau pekerjaan itu seperti ini, ya, intinya ke depan seperti ini, sehingga kan secara perlahan yang bersangkutan semua lebih baca tujuan pimpinan sekolah ini, kesimpulan karena ada kepentingan sekolah. Intinya ke depan bermanfaat secara positif sekolah. Nah, juga bukan ada teman kita sekolah kepala sekolah ketika memimpin rapat, perlu juga kita minta ada pendapatnya, istilahnya visi-visi Korea bagaimana merubah. Artinya tidak serta merta keputusan itu hanya pimpinan sekolah, jika memang ada waktunya dan mekanisme sehingga keputusan yang kita ambil dalam waktu yang bersamaan itu semua yang bisa menerima, bisa menyenangkan, pimpinan sekolah juga tenang juga. Nah, sekiranya seperti itu. Ya, Mungkin pembelajaran apa yang bisa di-share? sebenarnya jadi kepala sekolah itu enak. Ketika semua potensi itu kita membayangkan. Contoh di sekolah-sekolah yang satu ini. Artinya kita tidak bermain sendiri. Berdayakan ada PKJ itu tanggung jawab bagian proses dan masalah siswa itu siswa, masalah sarana prasarana itu bagian sarana, bagian masalah hubungan masyarakat itu PKJ. Jadi semua kita paham, kita tempatkan mereka tadi. Ya ini sekarang harus ada penempatan, itu langkah pertama kita, penempatan person ini. The right man from the right place. Wakil kepala sekolah itu harus lihat yang salah menempatkan itu kita. Yang itu kurikulum ada sedikit banyak ada vokal sebenarnya kurikulum. Yang humas misalnya ya kita lihat, oh ini lebih banyak anak-anak sekitar ini lebih banyak di bergaul masyarakat sekitar. Nantinya kita coba tempatkan mereka ini sesuai dengan mana bagaimana kompetensi mereka.
sehingga nantinya penempatan yang tepat itu pekerjaan kita yang kita hanya komando, kita hanya memantau kurikulum. Kenapa KBM bisa dapat ruang di Roma yang tidak kosong kurikulum itu kenapa? Nah, kalau ada masalah siswa, ada kasus siswa perkelahian atau merokok, itu siswa untuk diperhatikan itu. Nah, jadi sebenarnya dari pimpinan di sekolah itu yang saya lanjut ya, ada nilai seninya memang, nilai seninya itu tidak serta merta kepala sekolah duduk di belakang meja, tapi harus berbagai lini, harus juga langsung di sekolah di lokal memperhatikan semuanya dan anak-anak metode yang saya terapkan ini gembira kepada prestasi apresiasi dia juga kalau misalnya masalah anak-anak, masalah dia selesaikan di tingkat BK, di tingkat siswa, harus itu istilahnya di sini kita memberi apresiasi ketika ada sebuah keberhasilan. Bagus sekali ya Pak. Jadi dengan pendelegasian pengambilan keputusan jauh lebih mudah. Iya. Dan karena sesuai dengan potensi